Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahnas Nadira, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021, program studi pendidikan biologi di Universitas PGRI Madiun. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja saya di SMA Negeri 1 Merdu dengan materi pembelajaran tentang mekanisme reproduksi virus. Ini adalah bukti formulir pendaftaran saya di Universitas PGRI Madiun. Praktik pembelajaran uji kinerja ini saya laksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, seperti yang tertera di koran Serambi Indonesia berikut ini. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran saya berikut ini. Siap, gerak. Terima, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk semuanya. Kabar semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa untuk hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya, Nak. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian semua. Ya, dipanggil satu-satu ya. Marbawi, Ibu. Nailatul Iza, ya Bu. Nurul Zahara, jadi sakit. Indana Zulfa, hadir Bu. Raihan, Ulfatul Jannah, hadir. Dini, hadir. Teresa, izin. Fitratul Rizki, hadir Bu. Iklimah, hadir. Ina, hadir. Ainun, hadir. Emreza, hadir. Ayu, hadir. Dan Irman, hadir. Berarti yang tidak masuk hari ini ada 2 orang, yaitu Nurul Zahara sakit dan Teresa izin. Ya kan? Ya, Bu. Baik. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar tentang materi apa? Tentang apa? Tentang materi virus ya, tepatnya tentang ciri-ciri virus dan struktur tubuh virus. Ada yang masih ingat tentang materi pembelajaran minggu kemarin? Ya, Naila silakan. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang materi virus. Virus berasal dari kata virion yang artinya racun. Virus dikatakan racun karena umumnya virus tersebut sifatnya merugikan dan dapat menyebabkan penyakit.
Virus ditemukan pertama kali oleh Adolf Meyer. Ialah ilmuwan asal Jerman tahun 1883 dengan meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Naila yang telah membuat kesimpulan. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, silakan Fitra. Pertemuan sebelumnya kita juga mempelajari tentang ciri-ciri dan struktur bentuk tubuh virus. Adapun ciri-ciri daripada virus yang pertama, tubuh virus bukan merupakan sel aseluler karena virus tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan inti organel sel lainnya. Yang kedua, virus umumnya bersifat parasit dan hanya dapat hidup dengan menempel pada sel inangnya. Dan yang ketiga, virus memiliki ukuran mikroskopis, lebih kecil dibandingkan dengan ukuran bakteri. Dan adapun struktur daripada bentuk tubuh virus itu bervariasi, antara lain berbentuk batang, bulat, peluru, oval, filamen, dan bentuk seperti huruf T pada bakteriofag. Begitu, Bu. Baik, tepat sekali yang dijelaskan oleh Naila dan Fitra tadi ya tentang kesimpulan pelajaran kita minggu yang lalu. Sekarang kita lanjut. Ada yang masih ingat? Virus itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Saya, Bu. Ya, silakan Ainun. Menurut saya, virus tergolong ke dalam makhluk hidup dan benda mati. Alasan virus digolongkan ke dalam makhluk hidup karena virus dapat memperbanyak diri dan berkembang biak. Sedangkan virus digolongkan ke dalam benda mati karena virus dapat dikristalkan. Tepat sekali yang dijelaskan oleh Ainun tadi ya. Virus itu bisa digolongkan ke dalam makhluk hidup dan benda mati. Kenapa dia dikatakan makhluk hidup? Karena dia dapat berkembang biak dan dapat memperbanyak diri, ya. Sedangkan dikatakan dia benda mati karena dia dapat dikristalkan. Mari kita beri tepuk tangan buat kawan-kawan kita. Selanjutnya, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang mekanisme reproduksi virus. Sekarang coba lihat ya, tentang mekanisme reproduksi virus. Coba lihat semuanya ke depan. Apa tujuannya kita belajar tentang mekanisme reproduksi virus? Yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu yang pertama menganalisis mekanisme reproduksi secara fisik dan isogenik. Kemudian yang kedua nanti membuat laporan hasil analisis terkait mekanisme reproduksi virus. Ini nanti kita kalian kerjakan di kerja kelompok ya. Sekarang silakan kalian amati video yang akan ditampilkan berikut. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona infeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin lebih baik kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini menyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita mulai kena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utama, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, protein corona ini akan nempel di paru-paru dan mengembangkan naik, dan selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu menempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk,
barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan menghack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar gak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel untuk berfungsi jika bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan menghack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah memenuhi paru-paru kita, sistem imun kita bakalan merespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi ini anak kita. Sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan dan lawan dan perlahan-lahan jadi senjata makan tulang. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang gak berarti malu. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala aktif virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat yang sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Bagaimana? Sudah menyaksikan video yang Ibu tampilkan? Sudah. Tentang apa yang dijelaskan? Coba. Ya, bagaimana virus corona dapat menyerang atau menginfeksi tubuh kita. Sekarang virus corona ini sedang wabah di dunia, ya kan? Dan dapat menimbulkan kematian. Hampir puluhan ribu jutaan orang yang sudah meninggal diakibatkan oleh si virus corona tersebut. Ya. Kemudian untuk lebih jelasnya, sekarang Ibu akan membentuk kalian semua menjadi 3 kelompok, ya. Sekarang coba kelompok masing-masing. Kita akan berdiskusi bersama-sama tentang mekanisme reproduksi virus. Kelompok 1, nama-namanya yaitu Marbawi, Nairatul Iza, Raihan, dan Indana Zulfa. Kelompok 2, Fitratul Rizki, Ulfatul Jannah, Dini, Iklima, dan Dina. Dan kelompok ketiga, M. Reza, Ayu, Irma, dan Ainun. Sudah paham semua? Sudah tahu semua kelompoknya. Sekarang silahkan kalian bentuk kelompoknya masing-masing dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan, Nak. Kita bentuk kelompoknya. Silahkan. Sudah bergabung semua? Sudah. Ya. Sekarang Ibu akan membagikan masing-masing kelompok LKPD yang harus
kalian diskusikan dan kerjakan bersama teman-teman kelompok, ya. Aku bagikan dulu. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Diskusikan next. Dan terakhir kelompok 3. Coba dibuka LKPD-nya. Coba kalian lihat petunjuk dalam pengisian LKPD. Di situ ada 3 studi kasus yang Ibu tampilkan. Yang pertama itu untuk kelompok pertama, coba kalian amati video yang telah Ibu tampilkan tadi. Kemudian kalian tulis tentang apa analisis terhadap video tersebut. Kemudian untuk kelompok 2, silakan kalian jawab pertanyaan di studi kasus nomor 2 dan kelompok 3 di studi kasus nomor 3. Ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Ya, silakan Nak. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang. Bagaimana virus corona menyerang tubuh? Tapi mungkin belum banyak kita tahu itu jadi sebenarnya kita semua virus ini. Kita udah tahu gimana virus corona menginfeksi 1 juta orang. Kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang terkena percikan dan cuci tangan selanjutnya. Kalau udah gitu, si virus masuk. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan selanjutnya atau bersin orang yang positif, baik bagian dari kromosom sel hidup dan replikasi memanfaatkan replikasi sel hidup. Sedangkan pada daun sendiri, bagian virus langsung memunculkan DNA sel hidup, menyuntikkan DNA-nya ke sel hidup. Sel virus kemudian menempel pada bagian atas kromosom sel hidup. Bagaimana kelompok 1? Ada pertanyaan? Itu tentang apa tadi? Ya, tentang penyakit coronavirus ya. Disebabkan oleh virus apa namanya? Ya, bagaimana tadi menurut video ini bagaimana dia corona ini menyerang? Ya, lihat video, kalian catat analisisnya. Kelompok 2 ada kesulitan? Dan di sini. Ini siklus, ini yang mana siklositik, yang mana siklus isogenik? Ini liptik, ini absorpsi. Apa yang terjadi di absorpsi? Ini tulis di sini absorpsi. Apa yang terjadi di absorpsi? Virus bakteriofag menempel pada Ya, sel. virus ini bakteriofagnya sudah ada di kulit sel inang, berarti dia menempel kan? Kemudian tahap yang kedua, ya penetrasi. DNA dari virus bakteriofag dipenetrasikan, diinjeksikan di dalam sel inang. Jadi lanjutkan, ini siklus isogenik apa ya? Coba didiskusikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Sudah kalian lihat videonya? Sudah ya. Tulis apa yang membedakan siklositik sama lisogenik. Nanti kita diskusikan ya, kita presentasikan ke depan. Ya. Ayo Reza, tanya ya sama kawannya ya. Bagaimana? Sudah siap semua? Waktunya sudah 15 menit. Jadi sekarang waktunya kita presentasi. Kelompok mana dulu yang ingin presentasi? Ayo dikasih kesempatan. Kami, Bu. Ya, silakan kelompok 1 untuk presentasi duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1
aku akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus yang pertama, yaitu bagaimana virus corona menyerang tubuh. Virus corona menyerang tubuh kita dengan cara bermula dari masuk ke tubuh kita melalui seseorang secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan cara bersin dari seseorang yang positif atau dari tangan yang tidak higienis. Yang kedua, virus masuk ke dalam saluran pernafasan dan menuju ke paru-paru. Yang ketiga, kemudian pada virus yang memiliki 3 bagian ini, yang pertama, protein virus corona akan menempel pada dinding paru-paru dan kaya akan protein ACE2 dan virus tersebut akan masuk ke dalam sel tubuh kita. Kemudian, DNA ataupun RNA virus masuk ke nukleus sel inang dan menyerang sistem imun tubuh kita. Jika sel tubuh kita tidak memiliki sistem imun yang kuat, maka virus tersebut akan berproduksi dan berkembang biak di dalam tubuh kita. Adapun cara agar sistem imun tubuh kita kuat yaitu dengan cara makan makanan sehat 4-5 sempurna, menjaga kesehatan dan selalu menerapkan hidup sehat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan. Saya Dini, perwakilan dari kelompok 2, ingin menanyakan, jelaskan gejala-gejala apa saja yang ditimbulkan pada seseorang yang mengalami penyakit corona. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan coba menjawab. Gejala-gejala yang ditimbulkan antara lain yaitu demam tinggi mencapai 39 sampai 40 derajat Celcius, batuk kering, mudah lelah, nyeri otot dan sakit tenggorokan, hilangnya indera perasa atau penciuman, diare, sakit kepala dan ruam pada kulit. Ya, apakah dapat diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kelompok 2 telah bertanya. Selanjutnya apakah yang ingin bertanya lagi? Ya, silahkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk menghindari agar tidak tertularnya virus corona tersebut? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk mencegah penyebar virus corona antara lain, yang pertama, selalu menjaga jarak dari orang lain. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, cuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun dan sanitizer. 4, ikut vaksin. 5, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. 6, jangan keluar rumah jika tidak berkepentingan. Sekian, apakah jawaban dapat diterima? Dapat, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih yang telah bertanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan bagi kelompok 1 yang telah presentasi. Mari kita berikan tepuk tangan anak-anak. Ya, selanjutnya kelompok berapa yang ingin maju? Kami, Bu. Ya, silakan kelompok 2 untuk presentasi ke depan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang proses mekanisme reproduksi virus. Mekanisme reproduksi virus terdapat 2 siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus litik terdapat 6 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap absorpsi. Pada tahap tersebut virus bakteriofag menempel pada sel inang. Yang kedua tahap penetrasi, yaitu DNA-nya masuk ke dalam sel inang. Yang ketiga injeksi penetrasi. DNA sudah masuk ke dalam sel inang. Yang C tahap sintesis, yaitu pembuatan salinan genom dan protein virus. Yang D tahap perakitan dan pematangan. Pada tahap ini terjadi perakitan virian virus yang baru terbentuk atau penyusun hak. Yang
sel inang pecah dan virus baru keluar dari sel inang. Kemudian siklus lisogenik. Yang B, tahap penetrasi, yaitu pada tahap ini fag menginjeksi DNA-nya masuk ke dalam sel inang. Kemudian tahap penggabungan, di mana DNA fag bergabung dan disisipkan pada kromosom sel inang. Kemudian B2, tahap pembelahan. Kromosom yang telah tersisipi profag mengadakan replikasi terus-menerus selama pembelahan sel. Dan yang terakhir, B3, tahap sintesis. Terbentuknya virion baru hasil pembelahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tolong dijelaskan apa perbedaan antara fase adsorpsi dengan fase penetrasi pada mekanisme siklus litik virus. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada tahap pertama, di dalam mekanisme siklus listik atau bakteriofag akan mengalami fase adsorpsi. Pada tahap absorpsi ini, serabut ekor virus bakteriofag atau virion menempel pada dinding sel inang. Sedangkan di fase penetrasi atau injeksi, ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya, virus menginjeksi materi genetik berupa DNA fag ke dalam sel inang, sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Apakah jawabannya dapat diterima? Bisa, terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, berapa lama waktu yang diperoleh oleh virus dalam siklus litik menginfeksi tubuh sel inangnya? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Biasanya, dalam satu kali siklus litik pada bakteriofag memerlukan waktu kurang lebih 20-30 menit dan akan menghasilkan 100-200 partikel virus yang baru. Apa jawabannya dapat diterima? Jawabannya dapat kami terima. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan atas presentasinya dari kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3, silakan presentasi ke depan. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Alyani, perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari hasil pengamatan video, dapat kami simpulkan bahwa perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik ialah siklus litik memiliki waktu yang relatif lebih singkat, sedangkan siklus lisogenik memiliki waktu relatif lebih lama. Siklus litik memiliki sel inang yang akan mati, sedangkan siklus lisogenik memiliki sel inang yang akan tetap hidup. Siklus litik bersifat virulen atau mematikan, sedangkan siklus lisogenik tidak bersifat virulen atau tidak mematikan. Siklus litik juga tidak terjadinya tahapan penggabungan atau pembelahan, sedangkan siklus lisogenik terjadinya tahapan penggabungan dan pembelahan. Dan pada siklus litik terdapat penggunaan sel inang, sedangkan pada lisogenik tidak terdapat penggabungan inti virus dengan inti inang. Pada siklus litik, daur litik tidak akan bisa berubah ke daur lisogenik, sedangkan daur lisogenik bisa berubah menjadi daur litik. Siklus litik dan produksi dapat terjadi secara bebas dan tidak terikat pada kromosom inang. Sedangkan pada sel lisogenik, reproduksi terikat kromosom inang. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya Iklima perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya.
Mengapa siklus litik fasenya lebih cepat dibandingkan siklus lisogenik? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Siklus litik lebih cepat replikasinya karena siklus litik hanya terdiri atas 5 tahapan, sedangkan siklus lisogenik terdiri atas 7 tahapan. Sekian, terima kasih. Apakah dapat diterima? Terima kasih, jawabannya dapat diterima. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, jika tidak kami akhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan bagi kelompok 3 yang telah presentasi. Kita berikan tepuk tangan. Baik, sekarang Ibu akan memberikan penguatan tentang diskusi kita hari ini, yaitu tentang mekanisme reproduksi virus. Ya, ada berapa tahapan mekanismenya? Dua, yaitu siklus litik dan lisogenik. Pada siklus litik ada berapa tahapan? Ada 6, 5. Ya, ada 5 tahap. Yang pertama yaitu absorpsi. Kemudian ya, pada tahap siklus litik ada 5 tahapan. Yang pertama pada tahap absorpsi, di mana tahap absorpsi itu bakteriofag menempel pada sel inangnya. Kemudian tahap penetrasi. Di sini penetrasi DNA yang ada pada bakteriofag diinjeksikan ke dalam sel inang. Kemudian tahap sintesis, di situ DNA fag diproduksi bersama protein-protein fag. Yang keempat, perakitan. Di sini dirakit antara kepalanya, kakinya, kemudian disatukan, dirakit menjadi satu bakteriofag. Kemudian tahap terakhir adalah tahap lisis, di mana sel inangnya pecah. Yang membedakan antara siklus litik dan lisogenik yaitu antara fase penggabungan dengan fase pembentukan. Sudah paham semua? Sudah. Ya. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran hari ini, ada yang ingin membuat kesimpulan tentang mekanisme reproduksi virus yang kita belajar hari ini? Ya, silakan Irma untuk membuat kesimpulan. Ibu, saya akan menyimpulkan materi ini. Mekanisme reproduksi virus dari salah 2 tahap, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Tahap-tahap terjadi pada siklus litik antara lain absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, perakitan, dan lisis. Sedangkan tahap-tahap yang terjadi pada siklus lisogenik antara lain absorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, sintesis, perakitan, serta litik. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Irma yang telah membuat kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan yang pertama, virus mempunyai kemampuan reproduksi atau memperbanyak diri dengan cara replikasi. Replikasi virus itu terjadi secara 2 tahapan, yaitu tahap litik dan tahap lisogenik. Kemudian pada tahap litik itu terdapat 5 tahapan, yaitu tahap absorpsi, penetrasi, kemudian sintesis, kemudian perakitan, dan tahap yang terakhir adalah lisis. Kemudian pada tahap lisogenik, replikasi pada fenom virus itu tidak menghancurkan sel inang, berbeda pada siklus litik tadi. Pada siklus litik sel inangnya pecah, ya. Kemudian pada tahap siklus lisogenik ada 7 tahapan. Yang pertama absorpsi, penetrasi, penggabungan, kemudian pembelahan, sintesis, dan yang terakhir yaitu litik. Siapa yang ingin membuat rencana tindak lanjut terhadap pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Raihan. Dengan mempelajari materi ini, saya lebih memahami bagaimana cara virus tersebut dapat bereproduksi dan berkembang biak dalam tubuh seseorang, karena umumnya virus itu bersifat patogen atau merugikan. Dan untuk menambah pemahaman, saya akan lebih banyak mencari informasi terkait materi ini dan sumber buku
dan bahan-bahan bacaan lainnya, Bu. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu akan melakukan tes evaluasi ya. Tolong kalian kerjakan masing-masing tanpa mencontek pada kawan. Bisa kan? Bisa. Ibu bagikan. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Ada 5 soal, waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan sekarang. Karena waktunya sudah habis, silakan kalian kumpulkan soalnya pada masing-masing kelompok dan serahkan kepada ketua kelas. Sudah terkumpul semua? Sudah, ya. Kemudian Ibu tidak berhentinya mengingatkan kalian semua, khususnya Ibu juga, kita harus tetap menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini yang kita pelajari tentang virus corona tadi kan? Ya, dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan apa? Ya, dan sanitizer. Kemudian menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian menjauhi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Jadi Ibu harap kalau misalnya tidak perlu sekali kalau kalian keluar ke rumah, nggak usah keluar pergi kemana-mana. Lebih baik kita berdiam di rumah, ya. Sebelum kita akhiri, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya di hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berakhirnya doa, berarti pembelajaran kita hari ini juga telah berakhir. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.